Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farisal Tufianti, NIM 21204083 dari Tetris Matematika kelas C. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang adab berpakaian dan juga tutorialnya. Baik, yang pertama adalah tentang berpakaian itu yang pertama harus menutup aurat ya. Jadi aurat lelaki, untuk lelaki itu menurut ahli hukum ialah dari pada pusar hingga ke lutut. Aurat wanita adalah seluruh anggota badannya kecuali wajah dan telapak tangan. Nah, jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, bermaksud paha itu adalah aurat, gitu. Nah, kemudian yang kedua, yakni tidak menampakkan tubuh. Jadi kita berpakaian itu tidak boleh menampakkan tubuh seperti lengkung tubuh gitu ya. Jadi pakaian yang jarang sehingga menampakkan aurat itu tidak memenuhi syarat menutup aurat. Pakaian jarang bukan saja menampakkan warna kulit, malah boleh merangsang nafsu orang yang melihatnya. Jadi kita tidak boleh memakai pakaian yang tipis, kemudian bisa nerawang gitu, tidak boleh. Kemudian Rasulullah itu bersabda, artinya itu dua golongan ahli neraka yang belum pernah aku lihat ialah satu golongan memegang cemeti seperti ekor lembu yang menggunakan bagi memukul manusia, dan satu golongan lagi wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang dan meliuk-liukan badannya juga. Kepalanya seperti bonggol unta yang tunduk gitu. Jadi kita tidak boleh memakai seperti jika berkerudung tidak boleh ada kayak bunuh untanya, itu tidak boleh begitu. Kemudian untuk mereka itu tidak masuk surga dan tidak dapat mencium baunya, walaupun bau surga itu dapat dicium daripada jarak jauh. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita terhindar dari api neraka dan kita diberikan surga oleh Allah. Makanya kita harus berpakaian dengan yang baik. Nah, kemudian yang keempat itu adalah kita berpakaian tidak boleh menimbulkan perasaan riya. Yang artinya itu Rasulullah itu bersabda, bermaksud siapa yang melabuhkan pakaiannya atau berpakaian karena perasaan sombong, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memandangnya pada hari kiamat. Dalam hadis lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bermaksud siapa yang memakai pakaian yang berlebih-lebihan maka Allah akan memberikan pakaian kehinaan pada hari akhirat nanti. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian itu adalah hadis dari Ahmad, Abu Daud, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah. Kemudian yang kelima adalah lelaki dan wanita itu berbeda ya. Jadi maksudnya pakaian yang khusus lelaki dan khusus wanita itu tidak boleh saling dicampur. Jadi kalau lelaki yang memakai pakaian yang khusus lelaki, kemudian wanita memakai pakaian yang feminim seperti wanita, tidak boleh menyerupai. Jadi lelaki tidak boleh menyerupai wanita, wanita juga tidak boleh menyerupai lelaki. Begitu juga sebaliknya kan. Rasulullah SAW bersabda mengingatkan hal ini dengan tegas. Sabdanya yang artinya Allah mengutuk wanita yang meniru pakaian dan dari sikap lelaki. Kemudian lelaki yang meniru pakaian dan sikap perempuan. Begitu. Itu adalah hadis dari Bukhari dan Muslim. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi itu bersabda, Allah melaknatlah lelaki yang berpakaian wanita dan wanita berpakaian lelaki. Itu hadis dari Abu Daud dan Al-Hakim ya. Nah, kemudian yang keenam itu ada larangan pakai sutra. Islam mengharamkan itu kaum lelaki itu memakai sutra. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bermaksud janganlah kamu memakai sutra. Sesungguhnya orang yang memakainya di dunia tidak dapat memakainya di akhirat. Muttafaq alaih. Kemudian yang ketujuh adalah memanjangkan pakaian ya. Jadi contohnya seperti tudung itu yang seharusnya dipakai sesuai kehendak syara, yaitu bagi menutup kepala dan rambut, tengkuk atau leher dan juga dada. Allah berfirman, bermaksud wahai Nabi, katakanlah atau suruhlah istri-istri dan anak-anak perempuanmu serta perempuan-perempuan beriman supaya mereka memanjangkan pakaiannya bagi menutup seluruh tubuhnya ketika mereka keluar rumah. Kemudian cara yang demikian lebih sesuai untuk mereka dikenal sebagai perempuan yang baik-baik, maka dengan itu mereka tidak diganggu. Dan ingatlah, Allah adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Surah Al-Ahzab ayat 59.
Kemudian yang ke-8 yakni kita itu harus memilih baju itu memilih warna yang sesuai. Jadi contohnya warna-warna lembut termasuk putih karena ia nampak bersih dan warna ini sangat disenangi dan menjadi pilihan Rasulullah. Baginda bersabda, bermaksud pakailah pakaian putih karena ia lebih baik, dan kafankanlah mayat kamu dengannya atau kain putih itu. Itu hadis An-Nasa'i dan Al-Hakim. Baik, selanjutnya yang ke-9 adalah larangan memakai emas. Termasuk dalam etika berpakaian, di dalam Islam ialah barang-barang perhiasan emas seperti rantai, cincin, dan sebagainya. Bentuk perhiasan seperti ini umumnya dikaitkan dengan wanita. Namun pada hari ini, ramai antara para lelaki itu cenderung untuk berhias seperti wanita, sehingga ada yang sanggup bersubang dan berantai begitu. Semua ini amat bertentangan dengan hukum Islam. Rasulullah SAW bersabda, bermaksud haram kaum lelaki memakai sutra dan emas dan dihalalkan memakainya kepada wanita. Jadi untuk laki-laki itu tidak boleh memakai emas. Jadi hanya wanita yang bisa memakai emas karena mungkin ada penjelasannya lebih lanjut ya. Tetapi di sini kita akan membahas tentang larangan memakai emas saja untuk berpakaian bagi laki-laki dan halal untuk perempuan. Kemudian yang ke-10 ada mulakan sebelah kanan. Jadi kita berpakaian itu kita mulakan dari sebelah kanan dahulu. Apabila memakai baju, celana, atau seumpamanya, mulailah sebelah kanan. Imam Muslim meriwayatkan daripada Sayyidina Aisyah, bermaksud Rasulullah suka sebelah kanan dalam segala keadaan seperti memakai sandal, sepatu, berjalan kaki, dan bersuci. Apabila memakai sepatu atau seumpamanya, mulai dengan sebelah kanan, dan apabila seorang memakai sandal melakukan dengan sebelah kanan, dan apabila menanggalkannya mulai dengan kiri supaya kanan menjadi yang pertama dan memakai sandal, dan yang terakhir menanggalkannya. Kemudian hadis riwayat Muslim. Nah, kemudian yang selanjutnya ada yang ke-11 yaitu selepas beli pakaian. Apabila memakai pakaian baru beli, ucapkanlah seperti yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, yakni, ya Allah, segala puji bagimu, Engkau yang memakaikan kepadaku, aku memohon kebaikan dan kebaikan apa-apa yang dibuat baginya. Aku mohon perlindungan kepadamu dari kejahatannya dan kejahatan apa yang diperbuat untuknya. Kemudian yang ke-12 ada berdoa. Jadi ketika menanggalkan pakaian atau melepas pakaian, kita harus berdoa. Lafazkanlah pujian kepada Allah yang mengaruniakan pakaian ini untuk menutupi auratku dan dapat mengindahkan diri dalam kehidupanku. Dengan nama Allah yang tiada Tuhan melainkan Dia. Sebagai seorang Islam, sewajarnya seseorang itu memakai pakaian yang sesuai menurut tuntunan agama, karena sesungguhnya pakaian yang sopan dan menutup aurat adalah cermin seorang muslim yang sebenarnya. Baik, untuk doa berpakaian adalah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwalah wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma huwalah. Kemudian untuk doa melepas pakaian adalah Bismillahilladzi la ilaha illahu. Baik, nah sekarang adalah penjelasan tentang aurat wanita menurut 4 mazhab. Ya, jadi umumnya jumhur ulama itu mengatakan bahwa seluruh tubuh wanita adalah aurat yang tidak boleh dilihat, tidak boleh terlihat, dengan pengecualian wajah dan juga telapak tangan. Nah, baik bagian dalam maupun bagian luar. Sedangkan ulama dari mazhab Hambali itu kebanyakan para ulama sepakat bahwa aurat wanita adalah seluruh tubuhnya tanpa pengecualian wajah dan telapak tangan, bahkan kukunya pun ini aurat juga menurut mazhab Hambali. Nah, sedikit perbedaan dalam mazhab Hanafiyah yang mengatakan bahwa kaki bukanlah termasuk aurat wanita, jadi sebatas mata kaki saja. Kemudian alasannya adalah adanya hajat yang sulit untuk dihindari. Nah, para wanita pun punya banyak kebutuhan ya mestinya untuk bermuamalah dengan kaum lelaki dalam kehidupannya sehari-hari, seperti untuk mengambil dan memberi sesuatu dengan tangannya begitu. Nah, kemudian ulama berbeda itu berpendapat tentang telapak kaki wanita, baik bawah ataupun punggungnya itu apakah termasuk aurat? Wanita harus ditutupi atau tidak? Sebagian ulama mengkategorikannya itu sebagai aurat dan sebagian lain tidak. Para ulama pun mengungkapkan alasan-alasannya jelas terkait hal itu. Yakni berikut pendapat para ulama tentang apa saja aurat wanita itu.
Baik, yang pertama adalah mazhab Hanafiyah. Jadi mazhab Al-Hanafiyah, Al-Kasani salah satu nama ulama mazhab ini di dalam kitabnya Bada'i Asy-Syanafi fi Tartibi Asy-Syara'i menuliskannya sebagai berikut. Diharamkan bagi laki-laki memandang kepada seluruh bagian tubuh wanita yang bukan mahram kecuali wajah dan juga telapak tangannya dan kedua telapak kakinya. Ibnu Humam, salah satu ulama mazhab Hanafiyah, itu dalam kitab Fathul Qadir menuliskan sebagai berikut. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, maka janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka. Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa kaki bukanlah termasuk perhiasan yang biasa ditampakkan. Kemudian Bahaduddin Al-Aini, salah satu ulama mazhab Hanafiyah, di dalam kitabnya Al-Binayah Syarah Al-Hidayah menuliskannya sebagai berikut. Al-Hasan meriwayatkan dari Abi Hanifah bahwa telapak kaki aurat karena sulit bagi seorang wanita untuk tidak memperlihatkan telapak kakinya baik ketika jalan tanpa alas kaki maupun menggunakan sendal. Selain itu timbulnya syahwat saat melihat telapak kaki tidak sama sekali seperti syahwat ketika melihat wajah ya. Jadi begitu. Jadi telapak kaki itu bukan aurat. Kemudian batasan aurat wanita khususnya dalam mazhab Hanafiyah memang disebutkan bahwa kaki para wanita bukan termasuk aurat. Tepatnya mulai dari batas mata kaki bawah itu tidak termasuk bagian yang harus ditutup. Hal itu karena alasan kedaruratan, di mana para wanita pasti butuh untuk berjalan dan beraktivitas dan tidak mungkin dilakukan kecuali dengan mengangkat pakaiannya agar tidak menyentuh tanah. Kemudian ada mazhab Al-Malikiyah, yang kedua mazhab Al-Malikiyah itu Al-Hadrab Al-Ruwaini, salah satu ulama mazhab ini itu di dalam kitabnya Mawahibul Jalil menuliskan itu sebagai berikut. Ya, jadi Malik itu berkata dalam Al-Mudawwanah, jika seorang wanita merdeka sholat dan terlihat rambutnya itu maka atau wajahnya itu maka atau dadanya atau punggung telapak kakinya maka ia harus mengulangi sholatnya. Kemudian ada yang ketiga itu mazhab Asy-Syafi'i. Ulama mazhab ini sepakat bahwa aurat wanita itu adalah seluruh bagian tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Telapak tangan ini pun dibatasi yakni sampai pergelangan tangan saja. Akan tetapi ada sebagian ulama yang menganggap telapak kaki bagian bawah tidak termasuk aurat. Inilah ibarahnya An-Nawawi, salah satu ulama dalam mazhab Asy-Syafi'iyah, di dalam kitabnya Raudatul At-Talibin wa Umdatu Al-Mutfiin Al-Majmu Syarah Al-Muhadzab menuliskannya itu sebagai berikut. Jadi, adapun wanita merdeka, maka seluruh badannya itu aurat kecuali wajah dan kedua telapak tangan, baik bagian luarnya ataupun dalamnya sampai pergelangan. Dan pendapat mazhab kami haul itu pendapat Imam Syafi'i, dan ada juga yang menyebutkan wajah pendapat ulama Syafi'iyah bahwasanya telapak kaki bagian bawahnya bukan aurat, sedangkan Imam Muzani menyebutkan bahwa kedua telapak kaki bawah dan atas bukanlah aurat. Kemudian adapun aurat wanita merdeka adalah seluruh badannya selain wajah dan telapak tangan sampai pergelangan. Dan Qurasyaniun itu menyebutkan kaul pendapat Imam Syafi'i, dan sebagian mereka menyebutkan wajah bahwa telapak kaki bagian dalam bukan aurat. Kemudian sedangkan Imam Muzani menyebutkan bahwa kedua telapak kaki bukanlah aurat, dan pendapat mazhab kami adalah pendapat pertama bahwasanya telapak kaki dan bagian bawahnya saja yang aurat. Kemudian Ar-Rafi, salah satu mazhab Asy-Syafi'iyah, ulama mazhab Asy-Syafi'iyah itu di dalam kitab Fathul Aziz Bisyari Wajiz menuliskannya sebagai berikut. Dan punggung telapak kaki menutup aurat dalam salat, dan pernyataan dalam salat mencakup makna yang lebih luas, yaitu haram dilihat bagi yang bukan mahramnya. Nah, kemudian terakhir adalah mazhab Al-Hanabilah ya. Jadi Ibnu Hudamah, ulama dari kalangan mazhab Al-Hanabilah ini, di dalam kitabnya Al-Buni menuliskan sebagai berikut. Dan dalil atas diwajibkannya menutup kedua telapak kaki adalah apa yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah, bahwa ia bertanya, apakah seorang wanita boleh sholat dengan menggunakan baju panjang dan penutup kepala tanpa mengenakan kain? Nabi menjawab boleh jika baju itu luas dan yang biasanya ditutupi kedua kodamnya. Hadis riwayat Abu Daud, dan hal ini menunjukkan atas wajibnya menutup kedua telapak kaki. Kemudian Al-Mardawi, salah satu ulama mazhab Al-Hanabilah, di dalam kitabnya Al-Insyaf fi Ma'rifati Ar-Rajih Minal Khilaf menuliskannya itu sebagai berikut.
Jadi bahwasanya selain wajah dan telapak tangan adalah aurat, pendapat inilah yang sahih dari mazhab kami. Ibnu Muzir meriwayatkan secara ijma dalam Qimar, dan Syekh Taqiyuddin juga memilih pendapat ini bahwasannya Al-Qadamaini itu bukan termasuk aurat juga. Pendapat inilah yang benar menurut saya. Jadi menurut Al-Mardawi itu pendapat yang benar itu adalah bahwasanya selain wajah dan telapak tangan adalah aurat gitu. Penjelasan aurat secara matematika yaitu seperti ada limit, kemudian ada integral batas atas dan bawah begitu ya. Jadi batas bawahnya itu adalah keberat-beratan dan batas atasnya itu adalah kearap-arapan. Jadi kita itu lebih baik berada di tengah-tengahnya atau moderat ya. Jadi kita itu tidak kearap-arapan dan juga tidak kebarat-baratan. Kalau kita kebarat-baratan, kita ada di batas bawah, kita menutup aurat, tapi ya itu tadi tidak berhijab dan mungkin ada yang pakaiannya terbuka, tapi kita tidak boleh, kita harus dalam batasan. Kemudian kalau kita itu terlalu ke atas, terlalu ke batas atas, terlalu tinggi, itu nanti kita akan ke arah-arahan, yang artinya kita tidak menyesuaikan dengan budaya Indonesia. Karena kita orang Indonesia, maka kita harus menyesuaikan dengan budaya, seperti memakai cadar. Memakai cadar itu kalau di Arab itu kan ya mungkin untuk menghindari panas ya, karena di sana sangat panas. Kalau di Indonesia kan setengah-setengah saja. Kalau kita pakai cadar di sini itu ya itu mungkin ada beberapa tentang hukum cadar, tapi kalau di sini itu sebenarnya kita menyesuaikan dengan lingkungan saja, seperti memakai pakaian yang sangat panjang, karena di sini juga mayoritas juga muslim, tetapi kita itu seperti moderat. Jadi kita mengambil tengah-tengahnya saja. Yang penting kita itu menutup aurat, kemudian memakai kerudung. Kalau kita terlalu ke batas atas itu nanti kita akan memakai kerudung yang sangat panjang, kemudian seperti menjadi seperti kearap-arapan lah, seperti itu. Tapi kita harus mengambil yang tengahnya saja. Jadi kita harus tetap menutup aurat sesuai syariat, kemudian menutupnya itu juga tidak terlalu panjang seperti ini. Itu akan memudahkan kita juga untuk beraktivitas sehari-hari, karena sekarang banyak ya perempuan yang bekerja seperti itu, seperti yang kasusnya Inara, istrinya Virgon yang habis cerai itu kan, dia juga membuka cadar untuk alasan menafkahi anaknya begitu. Nah, kemudian sebenarnya kita itu harus memikirkan jalan tengahnya saja. Jadi kita harus moderat ya. Kita tidak boleh seperti kayak kalau kita itu berpikir terlalu ke arah-arahan dan juga terlalu ke barat-baratan. Kita harus menjadi muslim yang moderat, jadi tengah-tengah saja begitu.